实力旁外的劲儿。先保住性命。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Chase Changhun atau Peerless Battle Spirit. Seru ini ya guys. Nah, di part hari ini kita bakal menyaksikan Qin Nan menggunakan seluruh kekuatannya buat balas dendam nih. Sampai-sampai beberapa tetua aja muncul guys. Wah, apakah di sini dia berhasil menghabisi si Fei Peng dan juga kakaknya sialan itu? Berdasarkan part terakhir kita menyaksikan Qin Nan murka gara-gara Putri Miao terluka parah. Dia langsung menggunakan teknik Sai Phoenix miliknya dan menghajar habis kakaknya Fei Peng sampai nggak berdaya. Fei Peng gak tinggal diam dong, mencoba membawa kabur kakaknya hingga masuk ke dalam formasi. Qin Nan mengejar sampai membuat mereka dihempaskan ke wilayah tanah suci. Pada akhirnya mereka dikalahkan oleh Qin Nan, membuat Fei Peng dan kakaknya semakin takut. So, maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys ya. Gara-gara mereka melukai Putri Miao, Qin Nan menyerang mereka menggunakan roh dewa perang. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang menyerang Qin Nan guys dari jauh. Serangan itu berhasil membuat dirinya dihempaskan. Ternyata itu adalah Tetua Yang. Wah, ini orang masih belum keluar dari sekte ternyata ya guys. Tetua Yang terus mengumpulkan kekuatannya buat melancarkan serangan langsung kepada Qin Nan. Qin Nan sampai harus menggunakan teknik Sai Phoenix. Melesat maju membuat Fei Peng dan kakaknya semakin takut. Apa jangan-jangan ajalku selesai di sini, kata mereka. Mereka berdua berusaha kabur menjauh dari Qin Nan. Tetua Yang lagi-lagi bertindak, melesat buat mengejar Qin Nan yang sedang mengejar Fei Peng beserta kakaknya. Ketika mereka sudah dekat, Tetua Yang menyerang Qin Nan guys. Namun tiba-tiba Ciampilan muncul mendorong Qin Nan supaya terhindar dari serangan itu. Dia mencoba menyadarkan Qin Nan karena sangat berbahaya buat masuk ke wilayah asing ini sendirian. Tapi Lord Qi tahu dan gak peduli guys. Dia terus bangkit dan menuju ke arah Fei Peng beserta kakaknya. Tetua Yang tidak menyerah, terus mengumpulkan kekuatan dan melancarkan serangan susulan. Sementara dia sibuk, Ciampilan melesat ke belakangnya dan menyerangnya untuk menusuknya gitu guys. Hasilnya teknik dari Tetua Yang dihentikan. Qin Nan yang tidak kenal ampun. Dia akhirnya berhasil membantai Fei Peng dengan pedangnya. Tersisa sang kakak. Tapi si kakak berhasil menjauh menggunakan teknik teleportasi. Di satu sisi dia nggak terima guys, gara-gara adiknya dihabisi. Cuman masalahnya kekuatannya tidak sehebat Qin Nan. Gak lama dari itu muncullah 4 orang tetua. Ciampilan makin panik dong. Tetua Yang apalagi belum meninggoy walaupun udah ditusuk. Ternyata dia berhasil menyembuhkan diri dan berakhir mencekik Ciampilan balik guys. Gara-gara sudah menusuknya dari belakang. Dengan tenaga terakhirnya, Ciampilan menasihati Qin Nan agar kabur saja. Karena tempat ini sangat berbahaya nih. Tetua Yang memadatkan kekuatan pengen menghabisi Qin Nan. Namun tiba-tiba seseorang melesat ke arahnya guys, mempaskan dirinya. Yang ternyata itu adalah ulah dari salah satu tuan tanah suci. Dia mengancam semua orang untuk membiarkan Qin Nan mengurus urusannya sendiri. Jangan sampai ada yang ganggu. Karena kalau mereka berani ganggu, dia bakal bertindak nih guys, untuk membantai mereka semua. Wow. Mendengar ancaman itu, para tetua pun mulai mengambil langkah mundur. Tidak berani berbuat macam-macam, apalagi ikut campur. Qin Nan yang murka terus mengumpulkan kekuatan. Melesat ke arah kakaknya Fei Peng, ingin menghabisinya.
Si kakak membentuk pelindung dari kekuatannya dan keluar. Sayangnya, pelindung itu nggak cukup kuat buat menahan serangan dari Lord kita. Pelindung tersebut dihancurkan dan si kakak terhempas jauh. Chinan ikutan terhempas guys akibat ledakan adu kekuatan itu. Apalagi tubuhnya sekarang mulai melemah nih. Jadi kalau Chinan terus menggunakan kekuatan Sai Phoenix, itu bakal menguras energi spiritualnya dan membuat dia terluka guys. Salah satu tetua yang ada di sana tidak memperdulikan ancaman dari Tuan Tanah Suci. Dia ingin menghabisi Chinan juga. Mau bagaimanapun, Chinan ini sudah membuat kerusuhan di wilayah mereka. Ciampilan masih bertindak. Dia mendekati tetua itu dan menghalanginya guys. Melihat tekad Ciampilan yang begitu besar, tetua tersebut membatalkan serangan dia. Wah. Dan akhirnya Ciampilan pun terjatuh lemas. Kita berpindah ke sisi Chinan yang menggunakan teknik Sai Phoenix. Matanya sudah mulai kabur dan tubuhnya penuh luka guys di mana-mana. Bisa dibilang tinggal waktu aja nih kesadarannya bakal hilang. Namun dia tidak mau menyerah. Pantang mundur sebelum menghabisi musuh. Tetap pengen membantai kakak Fei Peng untuk balas dendam. Si kakak mencoba mengancam Chinan. Kalau dia berani menghabisinya, maka pasti gurunya gak bakal tinggal diam. Dan nanti akan mengincar dia. Tapi Chinan gak peduli guys. Dia mulai mengeluarkan pedangnya membuat si kakak menjadi ketar-ketir. Sialnya gara-gara tubuhnya Chinan sudah tidak bisa bertahan lebih lama, akhirnya dia terjatuh lemas. Tidak melekang kesempatan, sang kakak mencoba kabur. Bergegas lari, namun apa yang terjadi? Tiba-tiba dia dihadang oleh Sai Phoenix-nya Chinan guys. Ternyata dari kejauhan, Chinan masih ingin menghabisinya menggunakan Sai itu. Namun karena dia sudah jatuh lemas, semua serangannya tidak ada yang bisa mengenai sang kakak. Dan cuma membuatnya semakin takut doang. Lord kita masih tidak mau menyerah. Menggunakan sisa kekuatan terakhir untuk menghabisi kakak Fei Peng. Namun sial ketika dia sedang memadatkan kekuatan, secara tiba-tiba terjatuh sebuah tabung yang menghempaskan dia guys. Terlihat juga di dalam tabung itu ada Ciampilan yang dikurung. Wah, tabung itu merupakan harta yang sangat kuat. Bahkan Ciampilan pun tidak bisa menghancurkannya dari dalam. Itu adalah perbuatan dari tetua yang guys, sialan dia. Tuan Tanah Suci mulai bertindak. Dia melesat maju buat menyelamatkannya, tapi semua tetua tentu menghadang. Soalnya dia yang bilang sendiri tadi kan, urusan Chinan biar dia urusin sendiri. Tapi ini masalahnya kan diganggu ya sama si tetua yang. Tuan Tanah Suci tidak terima merasa ini semua tidak adil. Berbeda dengan Ciampilan yang hanya seorang murid. Tapi para tetua di sana nggak memperdulikan hal itu. Ciampilan yang berada di dalam tabung dia kesal guys. Dengan tekadnya yang kuat, akhirnya dia berhasil menghancurkan tabung itu dari dalam. Namun itu menghasilkan dirinya kehabisan tenaga dan jatuh lemas. Dengan sisa kekuatan terakhir, Ciampilan menggunakan teknik pengurungnya untuk mengurung kakaknya Fei Peng yang pengen kabur. Ada kesempatan Chinan tidak menyanyiakannya, mengeluarkan pedang dan melesat. Namun di satu sisi, terlihat juga pecahan dari tabung itu bergerak guys. Ternyata tetua yang mengendalikan pecahan itu untuk menghabisi Ciampilan. Dia sangat kesal gara-gara Ciampilan ini selalu mengganggu dia dari awal. Pada akhirnya, pecahan-pecahan beling tabung itu pun melesat ke arahnya. Ciampilan hanya bisa melihat itu semua dan cuma bisa pasrah dengan nasib. Aduh kacau ini guys, setiap Chinan hampir berhasil selalu aja ada gangguan. Ini tetua yang memang benar-benar harus dibantai habis nih, kesel mimin lama-lama ya kan.
Coba aja deh kita lihat sebagai spoiler untuk part 106 yang bakal rilis lagi nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat ya. Entah gimana caranya si Ciampilang bisa selamat dan juga si Cina selamat. Setelah itu Ciampilang menghadap ke Master Tanah Suci dan menjelaskan kalau dia pernah mendengar sebuah legenda ada seorang iblis yang mengamuk di zaman dulu. Namun iblis itu disegel oleh si Master Tanah Suci dengan kekuatannya hingga sekarang. Cuman dia nggak pernah mendengar ada seseorang yang bernama Xia Chonglou yang menjadi keturunan dari iblis itu. Wah, kira-kira siapakah Xiao Chonglou ini ya guys? Sepertinya ada hubungan dengan Lord kita Cina nih. So, kita tunggu lagi di part 106 Cishe Chanhun. Fearless Battle Spirit tunggu di hari biasa guys. Satu hal yang pasti cuma di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.